Yang paling mahal apa Pak biaya bro? Kayu bakar sama sekarang yang lagi susah itu serbuk. Serbuk. Serbuk gergaji itu. Ya. Dengan adanya hebel berat ya Pak? Ya berat banget. Nah. Pemirsa dan sahabat lansia kepo yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini alhamdulillah sudah sampai di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas untuk menyapa para pengrajin bata. Kita ingin tahu kondisi mereka saat ini, terutama setelah ini semakin banyak orang memakai bata hebel yang digunakan untuk membangun. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap para pengrajin bata ini? Mari kita simak bersama-sama. Bapak ntar kena lumpur Pak. Tidak apa-apa. Satu hari bisa dapat berapa Pak? Ya kalau tenaganya sedang fit, ya sampai 800. Oh gitu ya. 900 ya. Tapi kalau saya sudah tua, ini sudah pegel-pegel, boyongnya sudah. Gitu, itu paling-paling ya 400. Jenengan sudah lama kerja gini? Loh, tapi kan nggak di sini, nggak menempat di sini terus itu. Dulu di pinggir kali, terus ya dari dulu hingga sekarang ya paling enggak ya 25 tahun. 20. Sebijinya ongkosnya pinten Pak? 100. 100 perak. Ya kalau itu nggak dikasih makan, cuman minum pakai apa roti apa itu 100 itu. Kalau dikasih nasi 100. Ini umumnya begitu. Neng mboten ngambil foto kerja apa Pak? Saya nggak punya pekerjaan lain Pak. Kecuali bikin bata. Iya. Gitu ya Pak Kiman? Iya. Selamat bekerja terus. Oh iya. Jaga kesehatan. Ya, semoga sehat. Iya. Monggo dimulai lagi Pak. Iya. Dan jangan ngambil pinten Pak. Paling ya 600 800 Pak. Iya. 1.000, 100 perak sebijine. 1 sedoso. 100 sedoso. Bapak siapa Pak? Pak Sumar. Pak Sumar nih. Sudah lama Pak usaha bata gini? Sudah 15 tahun lah. 5. Lama prosesnya Pak, itu dianggring. Nah, terus? Habis agak kering sedikit, dianggring, terus nanti dijemur, ditutupin tiap hari sampai berminggu-minggu itulah. Nanti sudah kering itu dimasukin sini. Berapa minggu itu sampai kering? Sampai keringnya 3 minggu. 3 minggu. Iya, dari Itu apa 500 biji setiap hari ya Pak? iya, 1 orang itu yang bikin. Iya, 1 hari 500. Iya. Berarti nanti kalau sudah kering baru dibakar. Dimasukin dulu sama saya, disimpan dulu biar banyak. Oh. Udah 20.000, kira-kira 20.000 lebih itu dibakar. Dibakar. Bahan bakarnya dari apa Pak? Dari kayu. 1 biji laku berapa Pak? Paling 400 lebih sedikit lah. Modalnya pinten niku pinten? Modalnya itu membayar itu yang bikin itu 100 rupiah. Terus yang lain-lain? Yang lainnya banyak Pak, ada serbuk 1 dam itu 350 harganya. Serbuk apa? Serbuk itu yang dari pabrik itu kayu. Oh kayu. Ya, terus harga kayu bakarnya itu kalau dulu gitu, kalau masih 80 sampai 100.000 sampai sini. Kalau 20 biji bata berarti 20 kubik. 20.000 bata, iya. 20 kubik. Iya. Saku biaya pinten? Kalau sampai sini ya sampai 100.000. Berarti 2 juta. Iya, apa? Makanya sekarang itu pada keberatan yang big. Dengan adanya hebel berat ya Pak? Ya berat banget.
Mendet bahan bakunya itu Pak. Iya, buat campuran. Itu pasir ya? Bukan, itu apa ya, ladon, nasi yang basah, Ladu ya Pak? tanah ladu. Itu bagus ya untuk dicampur apa Pak itu tanahnya Pak? Serbuk. Ya, susah sekarang, Pak. Serbuknya itu memang untuk nyampuri bata ya Pak? Ya. Susah nyarinya banyak, Oh. salah sama. Ini nanti diaduk-aduk terus baru dibuat. Iya. Bapak dibayar berapa Pak? Borongan Pinten? 110 perak. Iya. Per biji. Iya. Pak Eso usaha apa bikin bata sejak kapan Pak? Kalau saya udah lama dari tahun 98. Oh gitu. Sebelumnya apa Pak? Sebelumnya saya pernah juga ya merantau-merantau lah, pernah Gitu. juga jadi kolektor juga pernah. Oh iya. Gitu-gitu ya. Terus bosan udah ke sana-sana lah, udah nikmati aja di tempat kelahiran di sini kayak gitu. Iya, Ya, kumpul gitu ya. sama anak sama istri kayak gitu. Putranya berapa Pak? Dua sih Pak. Dua ya. Pak Eso punya pegawai berapa atau tenaga berapa? Ada dua sih. Dua Cuma ya. yang satu lagi. Satu bulan bisa produksi berapa ribu Pak? Kalau sekarang nggak tentu sih ya, tergantung cuacanya. Iya. Biasanya berapa Pak? Ya kadang kalau bikin satu hari 500 atau 600 aja lah, nggak usah Iya. banyak-banyak kayak gitulah. Yang nggak usah banyak-banyak. Berarti sebulan 20.000 ya? Ya kurang lah, kurang sedikit kalau 10.000. Iya. Pak, kalau dianggap 20.000 Pak, Bapak bisa dapat berapa? Kalau dawatnya sekarang susah. Ya benar susah kalau sekarang, karena apa mahal, biaya Iya. produksi juga susah. Yang paling mahal apa Pak biaya produksi? Kayu bakar sama sekarang yang lagi sisa itu serbuk. Serbuk. Serbuk gaji itu. Iya. Sekarang malah mahal, satu rit yang tadinya 300.000 satu camper, sekarang 700.000. Barangnya nggak ada. Gitu ya. Sekarang udah susah lah. Bapak tadi sampaikan jika apa hebel itu nggak berpengaruh lah dalam artian untuk jenengan khususnya. Itu karena apa Pak? Kalau hebel sih ya memang dulu ada lah ya pengaruhnya dulu. Kalau sekarang mungkin gini, yang bata merah itu sekarang udah banyak yang nggak produksi lah, istilahnya apa ya, jadi pengusaha itu berkurang karena memang mungkin tuntutan apa mahal jadi nggak menutup ini, hasilnya itu nggak seberapa lah, paling yang nuntut buat makan kayak gitu, nggak seperti dulu karena memang sekarang tuh susah, itunya juga mahal bahan baku, terus itu kayu bakar sama itu kan naik, sementara harga jualnya paling naik 10 perak 20 perak, jadi nggak nutup ini hasilnya itu sedikit banget. Ya mungkin ada pengaruhnya juga sih kalau hebel itu naiknya harga bata kan juga nggak susah naiknya kayak gitu, memang pengaruhnya mungkin seperti itu. Pak, ini dari dicetak sampai kering siap dibakar berapa hari Pak? Kalau nggak musim hujan lah, istilahnya nggak musim hujan, musim kemarau, 1 minggu bisa kering. Kalau sekarang mah susah, itu pagi sore hujan kayak gitu kan, jadi pasal lagi susah, kadang sampai 3 minggu, setengah bulan, kadang belum tentu kalau musim hujan. Berarti Bapak produksinya tergantung musim banget ya Pak? Iya, Terutama kalau musim hujan berhenti berarti ya? nggak berhenti sih, cuma produksinya ya kalau tempatnya udah penuh ya nggak bisa kerja kan. Iya. Makanya saya pakai itu plastik ya. Musim hujan dapat kerja juga sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi walaupun hujan bisa kerja walaupun
karena nggak dipayungi plastik seperti itu. Tanya dengan usaha ini Pak, Bapak punya pilihan usaha apa Pak seandainya nggak kerja kayak gitu? Kalau sekarang susah sih ya, Iya. susah maksudnya. Pengen sih aslinya ganti profesi atau apa, mungkin ya cari yang lain, mungkin dagang atau apa mungkin kayak gitu. Kalau memang bahan bakunya susah seperti itu. Pak, ada bantuan pemerintah Pak? Sama sekali nggak pernah. Kalau bantuan sih nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada bantuan apa nggak pernah. Bantuan alat atau apa nggak pernah? Nggak pernah ada bantuan alat untuk nggak pernah. Kalau sekarang mak zaman susah ini Pak, Iya. benar-benar susah. Pengusaha kecil itu kalau saya itu bukan sebatas aja, sekarang memang mungkin kondisinya seperti itu susah karena biaya hidup semakin mahal, apa mahal, sementara buat produksi aja susah kayak gitu. Oke Pak Iso, terima kasih nggih. Ya, Matur sama-sama, nuwun. Pak, ya. Sukses selalu. Amin, amin, Pokoknya optimis Pak, Indonesia maju. amin, Iya, amin. Pak. Mudah-mudahan. Nggih, nggih. Gitu ya Pak. Matur nuwun Ya, Pak. ya, Pak. Pemirsa, setelah sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari dua pengrajin bata di atas, kita dapat menarik dua simpul masalah utama, yaitu kaitannya pertama dengan bahan baku dan yang kedua dengan masifnya penggunaan hebel. Bahan baku sekarang khususnya untuk serbuk gergaji dan kayu bakar itu semakin langka dan mahal. Yang kedua kaitannya dengan masalah serbuan atau masifnya penggunaan hebel ya. Di sini apakah mungkin ya untuk proyek-proyek pemerintah yang memerlukan bata ada kebijakan untuk menggunakan bata hasil pengrajin? Tentunya di sini nanti dilakukan standarisasi mutu dulu, gitu. Dicek sehingga pengrajin pun akan termotivasi untuk memperbaiki kualitas produknya. Karena apa? Mereka juga menyerap tenaga kerja cukup besar gitu, sehingga usaha kecil ini tetap bisa terus berjalan seiring dengan semakin majunya ekonomi Indonesia. Saya kira itu pemikiran saya. Terima kasih.